Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kasus Ibu Goto. Perkenalkan kelompok kami, Vivian Aurora Rubiska dengan NIM A11120 0131 dan Azriel Bus Pratama A1120 0173, Daniel Kurnia Sandi Siringoringo dengan NIM A1120 0137, Trihanto Putra Pamukas dengan NIM A1120 0123, Andi Fahrul Kotob dengan NIM A1120 0163, dan yang terakhir Alfia Azrha dengan NIM A1120 0099. Selanjutnya, ini merupakan kasus saham Gotoh Tokopedia anjlok ke harga IPO Rp338. Ini sebabnya, silakan Mas Azriel dibaca. Yang dikutip dalam bisnis.com, Jakarta, saham PT Gotoh Gojek Tokopedia TBK atau yang biasa disingkat Gotoh kembali ke harga pelaksanaan IPO. Dalam 2 hari terakhir, saham Gotoh anjlok 5%. Pada perdagangan Rabu 20 Januari, Februari, Maret, April 2022, saham Gotoh ditutup anjlok 5,59% atau 20 poin menjadi Rp338. Saham Gotoh sempat mencapai level tertinggi dari 360 perak dan terendah 338 perak. Adapun level tertinggi 338 merupakan harga pelaksanaan IPO Gotoh yang listing pada 11 April 2022 lalu. Total transaksi saham Gotoh mencapai 2,1 triliun rupiah, terbanyak di antara saham-saham lainnya. Merosot, saham Gotoh turut menekan IHSG, tetapi IHSG berhasil ditutup naik. IHSG parkir pada posisi 7 juta, enggak sih, berapa itu? 7.227,36 atau naik 0,39% pada hari ini. IHSG sempat mencatatkan posisi tertinggi pada level 7262,55 dan mencolok level merah 7184,96. Sebelumnya pada perdagangan Selasa 19 Maret 2022, saham Gotoh juga tutup turun 5,29% atau 20 poin menjadi 358 perak. Transaksi saham Gotoh mencapai 823,64 miliar rupiah kemarin, terbesar di antara saham lainnya. Penurunan saham Gotoh sebagai salah satu top 4 big caps turut menekan IHSG. Next, Bang. IHSG ditutup turun 1,05% atau 76,06 poin menjadi 7199,23 kemarin. Sepanjang sesi, indeks bergerak di rentang 7199,27 hingga 7.297,39. Kepala riset Nilai Aset Sekuritas Herianto Wijaya menyampaikan penurunan IHSG kemarin terseret sentimen negatif saham Gotoh. Kemarin saham Gotoh turun 5,2% menekan IHSG. Yang jadi perhatian bobot Gotoh terhadap IHSG jauh lebih besar dibandingkan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Paparnya dalam kanal YouTube Mirai Aset Sekuritas, Rabu 20 Maret 2022. Menurut Herianto, 1% penurunan harga saham Gotoh membuat IHSG terkoreksi sekitar 7,4%
2 poin. Padahal market cap BPAC senilai 931 triliun rupiah sebagai saham dengan kapitalisasi pasar terbesar melampaui Gotoh yang urutan keempat dengan jumlah 424 triliun rupiah. Ini yang membuat tricky dalam hal IHSG. Imbuhnya, Haryanto menyampaikan hal yang menarik adalah kemarin harga saham Gotoh turun setelah pertemuan analisis pada hari Senin. Jadi sepertinya investor merespon hasil analisis meeting tersebut dan melakukan aksi atas portofolionya di saham Gotoh. Selanjutnya silakan Mas Daniel. Silakan Daniel. Dari kasus sebelumnya di mana perusahaan PT Abdi Karya Anak Bangsa atau Gojek dan Tokopedia melakukan merger atau penggabungan yang di mana merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang sudah ada sehingga mengakibatkan aktiva seperti aset dan pasifa seperti utang perseroan yang menggabungkan diri tersebut beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Selanjutnya, badan hukum perseroan yang menggabungkan diri tersebut berakhir karena hukum. Pengertian ini terdapat pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Penyatuan dua perusahaan ini biasanya dengan cara transfer kepemilikan dengan cara bertukar saham atau pembayaran tunai. Pada dasarnya, kedua perusahaan merelakan saham mereka dan menerbitkan saham lain sebagai perusahaan baru. Jika dua perusahaan melakukan merger, biasanya perlu dilakukan branding baru setelah bergabung. Perusahaan hasil merger memiliki aset gabungan, kompetensi yang lebih baik, dan penguasaan pasar yang lebih kuat. Selanjutnya silakan Mas Kotop untuk membaca. Mic-nya. Silakan Mas Kotop untuk membaca. Akibat hukum penggabungan perusahaan merger terhadap investasi. Sebelum membahas akibat hukum dari merger, perlu diketahui syarat-syarat apa saja yang harus diketahui agar suatu perusahaan dapat melakukan merger dengan perusahaan lain. Syarat pertama, menurut penjelasan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tidak boleh merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini pihak-pihak tertentu antara lain kepentingan perusahaan, pemegang saham, pegawai perusahaan, kepentingan kredit mitra usaha lainnya, kepentingan umum dan persaingan usaha yang sehat. Persyaratan kedua berdasarkan penjelasan pasal 123 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perusahaan tertentu yang akan mengadakan perjanjian harus memiliki perjanjian dengan instansi terkait. Jika dilihat dari pembagian saham, maka bagi pemegang saham dari perusahaan perseroan terbatas yang menggabungkan diri hanya berhak memiliki sebatas saham yang digabungkan saja, sedangkan bagi pemegang saham dari perusahaan perseroan terbatas yang mengambil alih berhak memiliki saham yang lebih dominan daripada perusahaan perseroan terbatas yang menggabungkan diri setelah terjadinya penggabungan perusahaan atau merger. Lanjut. Hubungan antara akuisisi dan merger dengan return saham ialah ketika suatu perusahaan sebelum dan sesudah melakukan akuisisi maupun merger menjadikan return
saham itu positif dan bisa juga negatif. Jika posisi berarti mendapatkan keuntungan atau mendapatkan capital gain. Jika negatif berarti rugi atau mendapatkan capital loss. Berita atau informasi kegiatan suatu perusahaan sangat sensitif dengan naik turunnya harga saham. Begitu juga halnya dengan pengumuman merger dan akuisisi yang dilakukan suatu perusahaan. Pengumuman mengandung informasi jika pengumuman itu berpengaruh secara signifikan terhadap pergerakan harga saham atau terhadap abnormal return. Tetapi jika tidak terdapat pergerakan atau sama dengan nol, berarti pengumuman tidak berpengaruh terhadap kemakmuran para pemegang saham. Pengumuman merger tidak mempunyai kandungan informasi sehingga tidak berdampak terhadap reaksi investor pada perusahaan yang melakukan merger. Hal ini disebabkan karena dampak kinerja saham yang dihasilkan oleh perusahaan setelah merger bukan dalam waktu jangka pendek akan tetapi berdampak kepada kinerja saham jangka panjang. Kinerja saham yang dihasilkan oleh perusahaan setelah merger tidak dirasakan pada 1 atau 2 hari setelah perusahaan tersebut melakukan merger karena pada tahun-tahun tersebut perusahaan masih beradaptasi dengan kondisi Baik, sekian dari apa yang sudah dipresentasikan. Ada suaranya. Baik, cukup sekian yang sudah sudah dipresentasikan. Selanjutnya akan ada pro dan kontra. Ayo. Nih, aku punya pertanyaan. Terhadap proses merger, apakah berdampak pada praktik monopoli atau tidak? Menurut Bang Niel, gimana? Argumen pro-nya ya, Iya, kontra dong. kontra ya. dulu. Oke. Kontra dulu. Oke. Menurut saya di satu pihak restrukturisasi perusahaan adalah perlu, tetapi di lain pihak dapat menimbulkan terjadinya monopoli apabila menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan pada pihak lain untuk berperan, serta akibatnya dapat mengganggu sistem perekonomian melalui distorsi ekonomi yang dilakukannya, yaitu semakin tingginya penguasaan atas pangsa pasar dan produk tertentu sehingga dapat menentukan harga sesuai dengan kehendaknya. Tanpa ada yang ingin menanggapnya. Ya. Atau menurut Khotop pro terhadap merger perusahaan tersebut tidak? Kalau saya pro, karena kan banyak keuntungan yang bisa dicapai dengan adanya merger dari kedua perusahaan tersebut. Oke. Bagaimana ya dampak merger perusahaan terhadap nilai studi kasus merger Gojek terhadap Gojek dan Tokopedia? Menurut
orang yang pro dulu deh. Alivia. Menurut saya, merger sebagai restrukturisasi usaha memberikan dampak hukum secara positif, yaitu upaya ini dilakukan sebagai cara atau strategi dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta membangun iklim persaingan usaha yang sehat. Selain itu, segi positif yang diberikan dari suatu restrukturisasi juga diantaranya secara internal perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan, dan profesional sehingga badan usaha dapat memberikan produk atau layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada konsumen. Segi positif dari restrukturisasi ini sejalan dengan tujuan dan ruang lingkupnya, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dari nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen. Oke, terima kasih pendapatnya. Untuk pendapat lainnya ada yang mau masukkan? Mas Hanto yang dari tadi diam, bisa berikan masukan? Ini kan yang dibahas kan tentang penurunan harga Goto ya. Tapi ketika apakah dari saham Goto sama Tokped itu masih menyatu atau dalam skema ini dilihat perbedaan antara saham Goto dan Tokped itu menyatu atau tidak sih? Atau gimana gitu? Jadi apakah ada satu saham yang sama ataukah Goto itu sendiri-sendiri gitu? Oke. Ada yang mau bisa jawab atau tidak? Apakah ada yang mau jawab? Tidak ada ya, tak jawabin aja. Goto itu sahamnya itu secara eksternal. Jadi Gojek sama Tokopedia itu digabungkan menjadi satu, menjadi Goto. Jadi sahamnya itu dengan inisial Goto. Nah, itu jadi satu untuk menjadikan Goto itu sebagai pasar digital ekonomi. Nah, jadi saham Goto dan Tokopedia itu digabung, bukan sendiri-sendiri gitu ya. Oke, Deng. Berarti ketika saham Goto itu turun, berarti dari saham Gojek dan Tokopedia itu tidak akan mengalami penurunan seperti Goto ya? Bisa jadi. Oh, oke, siap. Sudah, tidak ada yang mau nanya lagi atau memberikan masukan? Ya, saya izin bertanya. Boleh. Apa manfaat dari merger Tokopedia dan Gojek bagi kita semua? Sekian, terima kasih. Oke. Manfaat dari merger Tokopedia dan Gojek itu sebenarnya gampangnya gini, kan Gojek itu kan mempermudah kita dalam perjalanan, berkendara atau membeli makanan. Nah, sedangkan kalau Tokopedia itu kan kayak kita memberi barang. Nah, mungkin bisa berhubungan kayak kita bisa membeli barang, nanti yang kita beli barangnya di Goto itu dari Tokopedia, nanti dikirimnya pakai Gojek. Jadi tidak pakai kayak ya JNE atau yang lainnya gitu, mungkin kayak gitu. Seperti itulah. Jadi gampangnya itu kayak satu aplikasi buat dua perusahaan tersebut. Jadi lebih mudah untuk
untuk konsumennya. Seperti itu. Bantu jawab ya, tadi kan manfaat merger Gojek sama Tokopedia kan, ini kan dua perusahaan besar. Jadi kalau misalkan dua perusahaan besar itu digabung, apalagi saham dari kedua perusahaan itu digabung juga, otomatis kan memerlukan tenaga kerja yang lebih ekstra gitu. Kayak driver, mulai dari dua perusahaan tersebut pasti membuka lapangan kerja yang sangat banyak. Jadi keuntungan daripada masyarakat itu sendiri dari situ. Oke. Tidak ada yang memberikan masukan? Atau sudah sampai sini aja? Oke ya. Untuk masalah Goto ini kita telah selesai. Mungkin next kita bisa memberikan info selanjutnya masalah Goto atau apa. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.